Oke, halo semuanya, balik lagi bareng Garut Motovlog. Sebelum kita mulai video ini, saya mau mengucapkan dulu minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena ini masih suasana lebaran. Saya juga mau minta maaf apabila selama saya berkarya di YouTube ini dengan subscriber yang masih segitu-segitu aja dan penonton segitu aja. Terima kasih buat kalian yang senantiasa terus menonton channel-channel gua yang biasa ini. Semoga apa yang kalian berikan kepada gua lewat kalian menonton video gua, lihat kalian nge-like, nge-share dan lain sebagainya, dijadikan salah satu ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita lanjut. Hari ini kita bakalan review salah satu motor Eropa dari ini. Ini adalah motor KTM RC200. Kali ini kita bakalan kupas tuntas tentang motor ini, dari posisi riding, first impressionnya, terus kekurangan, kelebihan, serta apa aja yang menarik dari motor ini. Oke, kita langsung bahas mungkin dari bagian depannya dulu ya, karena bagian depan ini sangat mencolok sekali. Oke, kita ke bagian bawah. Untuk bagian depannya, di sini dia menggunakan velg warna oranye yang selaras dengan body tralisnya, dengan tubularnya khas KTM seperti biasa, yaitu oranye. Nah, dari velg ini dia dibalut dengan ban MRV ukuran 110/70 ring 17. Untuk bagian pengereman depan dia menggunakan disc brake dengan diameter 45 mm dan menggunakan kram dari kaliper Bay-Brake dengan kaliper 2 piston tipe radial. Lanjut ke bagian atas sedikit, di sini ada spakbornya. Nah, spakbornya ini lucu banget gitu ya, kayak yang spakbor depan tapi sebelah gitu kan. Karena ya lucu banget lah, ini spakbornya out of the box banget. Karena ini sih seluruh desainnya menurut gua out of the box banget. Untuk seri 200 cc ini motor paling ganteng lah di kelasnya. Terus dia juga udah menggunakan suspensi upside down dari WP. Ini juga tadi sudah kita coba, shock breakernya enak banget. Terus maju ke bagian atas sedikit. Nah, yang paling unik dan menarik kita bahas lampunya nih. Di sini dia ada DRL-nya di bawah, di bagian moncongnya itu dia ada punya DRL-nya. Ini berfungsi sebagai lampu senja. Terus di sini ada 2 buah proyektor tanpa cover, jadi kelihatan nonjol banget. Ini bisa dipegang juga. Ini dia 2 fungsi, yang satu itu untuk lampu dekat dan yang satunya lagi untuk lampu jauhnya. Untuk lampu sennya di mana? Nah, lampu sennya dia ada di atas ini. Untuk lampu sennya ada di atas. Emang secara keseluruhan untuk tampilan depan, tengah, belakangnya ini out of the box banget. Ini untuk bagian sennya di sini. Dan ini dia sudah semuanya udah full LED. Ke bagian windshield. Nah, untuk windshieldnya juga dia nyambung dengan bodi depan. Jadi kalau misalkan kalian mau bongkar-bongkar windshield di motor ini agak cukup ribet ya, karena windshieldnya nyambung dengan bodi depan. Jadi ya harus bongkarnya itu keseluruhan antara bodi depan dan windshieldnya untuk menupas windshieldnya. Lalu dia punya spion. Ini dia gak bisa di belok-belok ya, gak bisa di adjustable, belum adjustable. Jadi untuk ini masih tandem banget masuk ke dalam. Dan ini untuk bautnya juga dia masuk ke 3 lapisan antara visor, bodi, lalu ke rangka untuk dudukan si bautnya. Agak cukup ribet sih ya, tapi ya untuk hasil desain seperti ini oke banget lah. Toh juga yang punya motor ini juga pasti gak mungkin buka bagian-bagian kayak gini sendirian. Terus untuk adjustable, untuk pengaturan spionnya di mana? Nah, untuk pengaturan spionnya ada di sini. Jadi dia dibuat untuk terpisah. Jadi spionnya bisa diputar-putar di sebelah sini nih. Jadi adjustable untuk spionnya ada di sini. Untuk adjuster ya, karena dia masih belum adjustable. Oke, lanjut ke bagian panel instrumen. Di sini kita nyalain. Seperti biasa ada ready to race, set and down. Jadi pemberitahuan kalau standarnya
enggak, ini kita coba standar ini tutupin. Nah, di sini dia juga ada indikator. Jadi motor ini udah gue pakai tadi selama 31 menit dengan average 20 km per jam. Jadi bawanya slow-slow aja juga sih tadi. Nah, terus si MID ini juga kalau misalkan nih kill switch-nya kita matikan, dia ikut mati. Terus kita kill switch-nya, nah, dia baru ready gitu. Ini sih sebuah fitur yang gak bakalan bisa kalian temuin di motor-motor Jepang. Jadi kita masuk ke bagian panel instrumennya. Di sini dia ada tachometer, ada RPM. Di sini ada indikator gear. Di sini ada speedometer. Di sini ada odometer. Untuk modenya ada odometer, ada trip 1, trip 2, odometer. Jadi cuman ada trip 1, trip 2, lalu ke odometer. Terus di bawahnya dia ada jam, di sebelah pinggirnya dia ada fuel meter, di sebelah kirinya ini dia ada temperatur suhu, lalu di tengah-tengahnya ada jam. Ya segitu aja. Terus di bagian atas ini ada indikator buat lampu sen. Di sini ada untuk shifter, jadi kalau misalkan RPM berapa gitu, kalau misalkan udah siap untuk ganti gigi dia bakalan nyala. Di sini ada lampu jauh, tapi harus nyala dulu mesinnya. Ya udah segitu aja. Terus di bagian sini ini ada indikator kunci, ini ada peringatan. Lalu di sininya ini nggak tahu nih. Coba kita nyalain. Ini kunci. Ini satunya lagi nggak ada, tahu sih, nggak kelihatan. Di sini ada mode setting. Di sini ada mode untuk lihat-lihat mode yang ada di dalam. Lalu kita ke instrumen dari motor ini. Untuk instrumennya ini ada kill switch seperti biasa, ada kill switch, ada starter. Sini juga ada lampu dim. Untuk lampu dim ada lampu jauh dekat, ada lampu sen dan klakson. Bagian ke belakang sedikit, ini ada tanknya juga dia menggunakan kondom. Dan di sini kalau bisa lihat secara detail ini dibuat terpisah nih. Jadi sini ada rongga nih. Ini ada rongga, mungkin ini untuk apa ya, untuk mendinginkan suhu mesin juga ya, atau enggak berfungsi sama sekali, atau untuk hanya sekadar desain. Yang jelas ini berlubang dan dibuat terpisah. Ini ada tangki. Nah, terus ke bagian bawah sedikit, sini dia ada radiatornya. Di sini ada cairan radiatornya. Nah, dia cairan radiatornya disimpan di atas nih. Jadi kalau misalkan mau isi ulang tuh gampang, tinggal diputar di sini, buka, langsung diisi. Kita ke bagian fairingnya. Ini untuk bagian fairing bawah tengahnya. Ini ramping banget, motor ganteng banget. Kalau dilihat dari pinggir, depan, belakang, semuanya ganteng banget. Untuk bagian mesin nanti kita terakhir saja. Nah, di sini dia ada rangkanya. Rangka tralisnya itu dia nyambung langsung gitu. Jadi rangkanya dia dari depan ke belakang itu langsung nyambung semuanya gitu. Dibalut dengan warna orange untuk KTM. Nah, di sini juga dia ada kode rangkanya. Ke bagian bawahnya sedikit. Di sini dia armnya dia dibuat tubular juga seperti kakak-kakaknya, RC 250, RC 390, terus juga KTM Duke. Model-modelnya bertekstur gitu kan. Beda dengan arm-arm motor-motor Jepang yang dibuat polos gitu kan. Di sini dia dibuat bertekstur seperti ini. Terus untuk adjuster ininya juga rantai dia dibikin seperti ini. Jadi ini nih yang dipundurin. Untuk adjusternya seperti ini. Ini cakep sih ya, rapi, kelihatan rapi dan mantap lah pokoknya. Terus untuk bagian belakang dia satu kaliper ya pengeremannya. Terus ini untuk fendernya atau penghalangnya, ini juga bagus juga sih. Build quality-nya ini mantap banget. Cuman kekurangan nanti kita bahas belakangan. Nah, di sini dia menggunakan shock breaker dari WP juga. Belakangnya di untuk KTM dari semua variannya pasti untuk shock breakernya menggunakan WP ya. Nah, di sini juga yang unik, menarik, ini si footstep belakang nih dia rata antara besi dan ininya tuh rata. Jadi rata.
Gak gimana ya, gak ngeganggu gitu, gak nyowak atau gak apa, nih rata banget, kualitinya bagus. Dan yang surprise dari motor ini adalah jok belakangnya nih. Ini kelihatannya kayak single seat ya, tapi ini jok, dan ini full sampai sini tuh. Ini empuk banget tuh, tapi gak tahu ya kalau misalkan dipakai boncengan kayak apa, nanti kita coba deh. Ini enak sih kelihatannya, dan nyambung sampai ke belakang ini. Oke, kita lanjut ke panel instrumen lampu belakang nih, kita nyalain aja. Nah, di sini tuh ada DRL, lampu merah di tengah nih, DRL. Nah, kalau misalkan kita set lampu, nah pinggir-pinggirnya itu dia baru nyala. Mantap banget, mantap kali cuy. Di sini ini mungkin ini aftermarket ya, karena yang aslinya tuh dia panjang kayak Spokpor R15 lah kalau nggak salah, dia panjang sini pakai aluminium juga. Nah, oke, kita bahas knalpotnya nih. Kan dari tadi gak kelihatan ya mana knalpotnya gitu. Knalpotnya ini nih, knalpotnya di sini. Kalau istilah anak motor tuh dia underbelly ya, underbelly, knalpotnya di bawah dan rata banget, rapi banget. Ini gak kelihatan ada knalpotnya gitu. Cuman sayangnya nih, dia katalisnya gede banget bro. Nih, dia katalisnya di sini. Jadi dari mesin dia exhaustnya tuh melingkar ke bagian kiri. Terus katalisnya di sini gede banget. Mungkin karena standar Euro juga kali ya. Jadi katalis emisi gas buangnya dibuat seramah lingkungan banget gitu. Ini katalisnya gede banget. Ya, so far so good sih. Ini motor mantap banget. Dilihat dari depan, dari tengah, dari belakang, mantap banget. Cuman tetap ada beberapa kekurangan yang menurut gua ada di motor ini. Yang pertama, paling terlihat banget untuk kekurangan motor ini adalah spionnya nih. Spion ini dia kan nggak adjustable ya, jadi masih kita harus atur secara manual gitu, nggak bisa langsung stay tek gitu kayak R15 kan dia udah adjustable ya, tinggal ceklek gitu kan. Di sini dia belum adjustable. Dan ini nih, karena ini motor udah lama ya, cuman jarang dipakai aja nih, si karet ininya tuh dia udah getas, dan mungkin ini juga udah copot sebagian ya, udah copot sebagian. Jadi nih, nah ya goyang gitu kan. Kalau misalkan ini kata ini udah benar atau enggak, tapi goyang. Jadi kalau misalkan dipakai, apalagi dia kan mesinnya gede ya, 200 cc 1 silinder, otomatis getaran di mesinnya tuh akan lebih gede, dan getaran dari mesinnya tuh ngaruh ke sini nih. Jadi sepanjang perjalanan dari gue tadi pakai motor ini agak sedikit deg-degan, takut si spionnya copot. Nah, mungkin lebih bagus sih ini diganti gitu ya, atau dicopot sekalian gitu, atau cari spion aftermarket. Karena menurut gue ini terlalu kurang lah gitu ya. Kekurangan pertama ada di spion. Kekurangan kedua di MID displaynya nih, karena dia ini kan motor tuh udah kalau dari luar itu kelihatannya gagah banget, sporty banget gitu kan, mewah banget. Tapi pas kita lihat speedometernya kecil gitu, terus masih paduan warnanya tuh masih kayak gimana gitu, kayak Jimbot gitu kan, kalau misalkan kalian pernah main Jimbot, atau kayak Tamagotchi gitu ya. Penglihatan gua. Jadi si speedometernya itu menurut gua kurang ya, tapi itu opini gua pribadi. Terus kekurangan ketiga dari motor ini adalah si shock breakernya nih. Shock breakernya ini udah bisa di-adjust sih sebenarnya, tapi dia belum tipe yang link ya. Jadi dia masih paten. Kesini, jadi kurang gimana ya. Kalau misalkan dia pakai link gitu kayak R15 mungkin rivalnya, dia kan udah pakai link tuh, jadi kelihatannya bakalan lebih enak gimana gitu. Dia masih ini belum menggunakan link gitu. Dan mungkin katalisnya so far so good sih oke, cuman kelihatan kayak lebih gede aja sih. Tapi untuk katalis sih ya masih ditolerir ya. Cuman menurut gue 3 kekurangan itu yang ada di motor ini. Selebihnya oke banget, dari desainnya, depan, tengah, belakang, pokoknya ini motor ganteng banget sih. Nah, mungkin segitu aja untuk review motor ini. Kurang lebihnya gue minta maaf.
Dan jika misalkan kalian ada user RC juga nih yang nonton gitu kan, ada pembahasan-pembahasan yang kurang dari gua, silakan tulis di kolom komentar. Kita berbagi cerita aja, kita sharing aja bagaimana keluh kesah kalian setelah memakai motor RC 200 ini. Dan menurut gue sih secara tampilan ini motor oke banget sih.